Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah, mahasiswa keperawatan dari Stikes Kota Sukabumi. Saat ini saya akan menyampaikan bagaimana cara melakukan pemeriksaan GCS terhadap pasien. Pemeriksaan GCS ini dilakukan dengan 3 tahap. Tahap yang pertama, pemeriksaan terhadap mata. Di sini nilai tertinggi adalah 4, kemudian nilai terendah adalah 1. Pemeriksaan tahap yang kedua pada GCS adalah pemeriksaan verbal. Di sini nilai tertingginya itu 5, kemudian nilai terendahnya adalah 1. Pemeriksaan yang terakhir yaitu dilakukan pada motorik dengan nilai tertinggi adalah 6 dan nilai terendahnya adalah 1. Pada pemeriksaan mata, yang pertama, ketika kita memberikan skor 4, itu bisa kita dapatkan apabila pasien kita berikan tanpa kita berikan rangsang apapun, pasien mampu membuka mata secara spontan. Contoh seperti ini, kita mendekati pasien, pasiennya langsung membuka mata. Ini artinya pasien mampu membuka mata spontan, maka kita berikan skor 4 pada GCS matanya. Kemudian ketika pasien membuka mata membutuhkan rangsang verbal atau perintah, maka kita memberikan skor 3. Contohnya, Ibu bisa dibuka matanya, Bu? Ya, itu artinya pasien mendapatkan skor 3. Kemudian, ketika pasien mendapatkan skor 2, apabila pasien dapat membuka mata ketika kita berikan rangsang nyeri. Contohnya seperti ini. Ya, ketika kita berikan rangsang nyeri, pasien membuka mata. Oke. Baik, skor 2 pada mata. Di sini akan kita berikan kepada pasien apabila pasien harus kita berikan rangsang nyeri terlebih dahulu. Contohnya seperti ini, kita cubit bagian salah satu tangannya. Oke. Pasien membuka mata, setelah kita berikan rangsang nyeri, maka kita berikan skor 2. Kemudian skor 1 kita berikan kepada pasien apabila pasien sudah kita berikan rangsang nyeri maupun rangsang suara, pasien tidak ada reaksi. Contohnya, Bu bisa membuka mata, pasien sama sekali tidak memberikan reaksi, maka kita berikan skor 1. Kemudian untuk pemeriksaan GCS yang kedua, itu pemeriksaan kita lakukan pada pemeriksaan verbal. Yang pertama, kita menanyakan kita mengecek orientasi pasien terhadap waktu, orang maupun tempat. Di sini skornya kita berikan 5 apabila pasien mampu menjawab dengan lugas dan jelas. Contohnya seperti ini. Ibu bisa disebutkan namanya, Bu? Putih. Ibu sekarang tahu Ibu berada di mana? Di rumah sakit. Baik, Ibu hari ini hari apa, Bu? Hari Kamis. Baik, pasien mampu menjawab dengan benar serta dengan lugas dan jelas pertanyaan yang kita berikan, maka kita berikan skor verbalnya adalah 5. Kemudian skor 4 kita berikan apabila pasien mampu menjawab pertanyaan tetapi pasien tampak kebingungan. Contohnya seperti ini. Ibu masih ingat kejadian tadi sebelum masuk ke rumah sakit? Masih. Kayak gimana, Bu, kejadiannya? Sampai Ibu bisa masuk rumah sakit? Gimana ya? Ada lupa. Ya, pasien itu sebenarnya memahami apa yang kita sampaikan, tetapi pasien tampak kebingungan. Sehingga pasien tidak bisa menyelesaikan apa yang akan dia ucapkan. Itu bisa kita berikan skor 4. Kemudian skor 3 kita berikan apabila kita memberikan pertanyaan sederhana kepada pasien. Di sini pasien tidak mampu menjawab dengan kalimat yang jelas. Contohnya, Ibu, apa yang dirasakan setelah Ibu terjatuh tadi, Bu? Ya, pasien menjawab tetapi kalimatnya tidak jelas. Maka kita berikan skor 3. Kemudian untuk skor 2 kita berikan kepada pasien ketika kita bertanya, pasien hanya mampu bergumam atau mengerang. Ibu, apa yang dirasa sekarang, Bu?
Bu? Hmm. Oke. Pasien tidak mampu mengucapkan kalimat apa-apa, hanya bergumam atau mengerang. Maka ini kita berikan skor 2. Kemudian skor 1 pada verbal kita berikan apabila pasien sama sekali tidak mengeluarkan suara apapun. Kemudian pemeriksaan yang ketiga adalah pemeriksaan motorik. Skor tertinggi adalah 6. Di sini kita memberikan skor 6 apabila pasien mampu mengikuti perintah sesuai yang kita perintahkan. Mohon maaf Ibu, boleh mengangkat kedua tangannya. Oke. Ini kita berikan skor 6 karena pasien mampu mengangkat tangan sesuai dengan yang kita perintahkan. Kemudian skor 5 kita berikan kepada pasien apabila pasien mampu mengangkat tangan dengan rangsang nyeri. Ibu bisa angkat tangannya, Bu? Oke. Kita berikan skor 5 ya. Kemudian pemeriksaan selanjutnya apabila pasien kita berikan rangsang nyeri, pasien melakukan fleksi. Baik, pada pemeriksaan motorik, poin 5 akan kita berikan pada hasil GCS-nya ketika pasien diberikan rangsang nyeri, pasien melokalisir nyeri seperti ini. Oke, itu kita berikan. Oke. Baik, setelah kita menyelesaikan pemeriksaan GCS kepada pasien, poin terakhir adalah kita akan menyimpulkan hasil GCS yang sudah kita dapatkan. Poin 15 sampai 14 itu kita bisa menyimpulkan bahwa pasien dalam kondisi kesadaran konfosmentis atau kesadaran penuh. Kemudian poin 13 sampai 12 kita bisa sebutkan bahwa pasien tersebut mengalami kondisi apatis. Kemudian poin 11 sampai 10 kesadaran pasien termasuk ke dalam delirium. Kemudian skor 9 sampai 7 termasuk ke dalam somnolen. Kemudian skor 6 sampai 5 termasuk ke dalam sopor. Skor 4 semi koma, kemudian skor 3 termasuk ke dalam kesadaran koma.